Hadirin, kekuatan umat Islam khususnya kekuatan Nahdlatul Ulama bukan ada pada pemerintah, bukan ada pada partai politik, bukan ada pada para dunia, tapi kekuatan kita adalah ada pada kita sendiri. Kita tidak boleh melemahkan diri di depan siapapun. Kalau kita ingin maju, kita harus siap mandiri. Siap tidak kita mandiri? Kita bangun kantor NU yang bagus. Siap tidak nih? Kemudian kita siap bangun rumah sakit. Siap. Hadirin sekalian, kalau kita mengandalkan diri kita, insya Allah kita ini kaya raya. Insya Allah kita ini agenir, dan kita siap untuk membantu terhadap Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian, membantu Nahdlatul Ulama adalah sama dengan jihad fisabilillah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala bukan hanya di dunia, tapi insya Allah akan dapat pahala sampai di akhirat. Falahum ajrun ghairu famay kadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita ini harus yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yakin kepada Al-Quranul Karim, yakin terhadap kitab sebelumnya, di mana kita ini mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Agamanya beda-beda, keyakinannya beda-beda, termasuk kitab sucinya juga berbeda. Maka NU ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah. Insya Allah Islam NU mau aplikasiin, tapi Islam NU ada Islam yang ramah, bukan remeh, tapi Islam yang ramah. Insya Allah pika resepen, pika lucuan, pika resepen, pika cintaan, sadayana bakal senang bersama NU. Oleh karena itu siap membantu terhadap NU, siap nyumbang ke NU, siap memberikan uang bulanan kepada NU. Ulah kudu dekan kawai. Kudu siap. Hadirin sekalian, ini yakin ya, saya sebetulnya yakin betul membantu NU itu barokah. Pak Jena insya Allah barokah, Pak Budi barokah, Pak Isan insya Allah ngabantu NU itu barokah. Gini, saya itu kemarin ini membantu kepada NU menyiapkan tanah 400 meter untuk kantor. Ternyata tidak lama kemudian ada yang mewakafkan tanah dengan gedungnya 3.500. Ini dari Pak Haji Andi. Itu barokah daripada 400 meter. Tidak lama kemudian Pak Haji Andi datang ke rumah, mewakafkan tanah 3.500 meter dengan masjid, dengan gedung, dengan madrasah, dengan pondok, dengan rumah. Itu tidak tahu berapa nih. Itu barokah daripada sedekah ini. Kemudian sekalian, saya sedekah lagi untuk apa? Untuk NU lagi, yaitu membangun kantor, yang mana kantor itu habis 1.200.000.000. Kemudian yang 400 juta saya hibahkan untuk NU. Kemudian sisanya adalah rislah. Ternyata tidak lama kemudian ada bantuan lagi. Saya dapat bantuan tanah 4.000 meter yang harganya 1,5 juta per meter. Itu ada barokah sedekah ke NU. Kemudian saya sedekah ke NU apa? Beli motor 10 kontan tengah juta. Kontan diberikan ke 10 unit. Tidak lama kemudian datang sedekah dari anak-anak saya
dapat apa tuh? Kalau saya sedekah apa? Dapat motor. Pokoknya yakin ada barokahnya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, saya jatah hari ini harus ke Mekah untuk jadi TPHD. Saya berikan ke Pak Haji Ade, kata udah Pak Haji Ade berangkat saja. Saya tidak berangkat. Tapi alhamdulillah pada bulan September ada 40 jamaah yang akan berangkat bersama saya. Gitu. Jadi selalu ada imbalan. Kalau sudah yakin, jangan membuang keyakinan. Dan mayuribuka ila ma la yuribuka. Sedekah itu hadirin bukan menjadi miskin, kita akan semakin kaya raya. Insya Allah Pak Nanang semakin kaya raya asal rajin sedekah. Ulah pada jadi kiai karena sedekah. Nah kiai itu lain sedekah, kudu nak lahir sedekah. Tidak apa-apa, kiai harus banyak sedekah. Hadirin sekalian, itulah kesalahan kita di hadapan Allah. Kemudian harus yakin kepada akhirat. Ibu dan bapak sekalian, kalau hari ini manusia itu lupa kepada akhirat, yang digede-gedekan dunia, ya alamuna zahiran minal hayati dunia wa hum ani akhiratihum ghafilun. Mereka yakin terhadap dunia saja, akhirat lupa. Mereka ini kalau kita menjadi kiai ya, dicek batur kiai itu. Ternyata hadirin orang-orang itu melihat kepada kita kecil saja. Tapi kalau melihat anggota dewan, sok dihelakeun diuk diharap. Padahal 5 tahunan itu. Jadi kiai mah kita 5 tahun seumur hidup. Tapi orang lain lebih menghargai kepada anggota dewan daripada kepada kiai. Saya ingin lebih condong nanti ke depan, carilah bupati yang lebih menghargai kepada ulama. Kenapa? Karena hari ini banyak bupati yang tidak peduli dengan ulama. Bangun cicing, dina meja, dina bangku, saptil, sakopat, takir kiai, anggota dewan, lurah, sakahidi. Kurang itu kan lurah. Gitu. Nah ini harus sekalian, kita harus mencari pimpinan yang menghargai kepada ulama. Insya Allah orang yang menghargai ulama akan dihargai Allah. Orang yang memuliakan ulama akan dimuliakan Allah. Orang yang mengagungkan ulama akan diagungkan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan punya pemimpin begitu. Setuju tidak nih? Sok bikin yang uyuna saya. Bikin yang uyuna. Alamun kiai ulama itu adalah kemuliaannya tersembunyi. Tapi kalau orang-orang yang anggota dewan kemuliaannya adalah nampak jelas. Tapi ibu bapak sekalian, tidak berarti kita menuntut, tidak. Kita tidak menuntut. Dengan mudah-mudahan kalau kita punya pemimpin yang ada jiwa eluna, besar jiwa eluna, tumbuh berkembang jiwa eluna, pasti akan menempatkan ulama itu pada saatnya yang pantas dan layak. Betul tidak? Mudah-mudahan nanti begitulah. Kemudian yang kedua, kesolehan dalam rumah tangga. Setelah kita puasa ini, marilah kita jadikan kesalahan diri kita di rumah kita. Kenapa kalian? Banyak orang-orang yang aktif di organisasi, tapi rumah tangga tidak diperhatikan. Betul tidak? Malah rame awewe. Malah pendidikan ditinggalkan.
dibawakan deh. Ayo rumah saya mengacung. Jadi kita harus menampakkan kesalahan kita di rumah. Ibu dan bapak sekalian, kita ini bagaimanapun pemimpin, sakumaha hebatnya pemimpin, tidak boleh melupakan rumah tangga kita. Saya akan melihat kepada seseorang, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan sawahnya, bukan kebunnya, tapi bagaimana rumah tangganya. Betul tidak? Kalau kelihatan anaknya mondok, anaknya masanten, anaknya jadi ajengan, jadi kiai, itu menampakkan keberhasilan. Oh, manehna hayang ngadekeun pondok pesantren, aya budakna dikaikipkeun. Aya budakna ka ITB. Hadirin, walaupun dokter, walaupun insinyur, kalau tidak mondok mah bisa ngaji. Mah bisa ngaji. Kalau dia mengatakan ingin mendirikan pondok, punya anaknya adalah di pondok, maka ini nandakan seriusnya bahayanya. Mudah-mudahan para kiai sadayana kurang harus ngasupkan budak teh ka pondok pesantren. Betul tidak? Ulah hai orang kiai, budak kurang lain ti kiai. Kumaha jadi kiai nake. Kumaha ge teh hadirin. Kesolehan di rumah tangga kita adalah jadikanlah kita sebagai bapak di hadapan anak yang soleh. Jadikanlah kita sebagai suami di hadapan istri yang soleh. Jadikanlah kita ini sebagai mertua daripada mantu yang soleh. Kalau kita sudah begitu, berarti kita berhasil membangun rumah tangga kita. Bapak dan ibu sekalian, Pak Habibie bilang, waktu pidato di Mesir, kalau saya suruh milih antara ilmu dan agama, saya akan milih agama. Menyesal kalau sudah tua begini. Kenapa? Walaupun anaknya dokter, walaupun anaknya insinyur, ternyata pengabdian kepada orang tua jauh dibandingkan dengan anak yang keluar dari pondok pesantren. Betul tidak? Ayeuna pelulusan budak SMP, SMA mah langsung pilot ditulisan bajuna. Mana budak santri gitu? Tidak ada. Oleh karena itu bolehlah kita bandingkan kesolehan santri di pesantren dan santri. Oleh karena itu ibu bapak, kalau kita tidak memasukkan anak ke pondok, apalagi orang lain, ulah kia deh anaknya di pesantren ke pesantren minhum ahli manehna NU kumaha jadi NU minhum harus dianukan oleh kita anak kita baru berhasil menemukan orang lain. Itu adik sekalian, jadilah kesalahan kita di rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga ada kesalahan kita di organisasi. Kesalahan kita di organisasi hadirin, paling tidak kita ini di organisasi harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau dulu mah di Garut ada kiai, ada ulama mau rapat NU di kabupaten, berangkatnya itu jam 4 subuh dari Jawa Timur, ada orang sepeda itu NU dulu. Akhir-akhirnya tidak pasang terangkat malah mengakan yang pasang hadir sekalian, bukan yang pasang. Kita kalau datang rapat ke sini, siapkan amplop, asupkan karena kenseng ini, balik acara teh, boga simpanan duit anggota no hadir. Dia bakal kajebol, kudu nage urang dibantu kudu hadir. Insya Allah hadir sekalian, NU Karawang akan siap membantu terhadap kegiatan PCNU Kabupaten Karawang. Tidak usah banyak, saluran 1 juta. Saluran 1 juta, insya Allah
akan ada manfaatnya untuk kita. Ibu dan bapak sekalian, paling tidak kesalahan kita di anu itu, kita harus komitmen dengan kandungan kita. Pahami anu baik dan benar. NU itu ada dua unsur, ada suriah, ada tanfidiyah. Ada dua tujuan, kahiji ada himayatuddin, kedua himayatud daulah. Menjaga agama dan menjaga negara. Kita ini sekalian ada dua lembaga, suriah dan tanfidiyah. NU itu organisasi ulama, oleh karena itu yang paling tinggi jabatan di NU adalah suriah. Suriah itu konseptor pemikiran dan sirahna daripada organisasi. Ulah salam suriah teh cicing lain tukang ada ukur, kudu bisa ngarahkeun, kudu bisa membuat kebijakan, harus mampu memberikan bimbingan, harus menjadi pemicu daripada kegiatan organisasi. Tanfidiyah pelaksana. Selanjutnya ibu dan bapak sekalian, ada istilah diniyah dan dauliyah, agama dan negara. Hanya organisasi Nahdlatul Ulama yang ngurusin ini dua-duanya. Yang lain menguruskan agama unggul, negara itu. Kurang mah hubbul watan bina, cinta tanah air bagian daripada ini. Oleh karena itu kita harus cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 45, cinta terhadap Bhinneka Tunggal Ika, cinta terhadap Undang-Undang Dasar 40. Dulutan yang Pancasila, 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 Undang-Undang Dasar 45, NKRI, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Jaya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ibu dan sekalian, kita soleh di organisasi. Tidak boleh mengharapkan apa-apa dari kita, ikhlaskan saja. Saya itu senang sekali dia. Pertama, saya itu yang menyemangati dan menjadi sumber inspirasi, bahkan yang menjadi bayangan sampai hari ini. Saya mengapa dia adalah wasiat daripada Kiai Haji Ilyas Sudiat Cipasung. Saya lihat ya. Cipasung. Jadi waktu saya akan meninggalkan Cipasung, minta lawan guys balik kainah titik NU. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa aktif NU. Walaupun saya tidak begitu fit saya dulu, tapi saya siap mewakafkan tenaga pikiran saya. Hari sekalian, keempat adalah kesolehan di masyarakat. Kesolehan di masyarakat itu apa? Ibu dan bapak sekalian, di masyarakat itu kita harus menjadi contoh dan teladan. Ulah sok pepilun karena organisasi berman. Anu teh jelas tujuan pemaksudan saya HTI maka itu kenaonan eta hadis ngarusak negara Pancasila hek diulas adulik Undang Dasar 45 hek dihancurkan hek kumaha bener tenang ayeuna bernegara hal berususan eta anu 54 teh diganggu wae. Kita sudah bina Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita sudah bina, tidak boleh lagi utak-atik deh. Capek urusan itu. Mending aya nama salat tenang, ngaji tenang, Mekah tenang, kawinnya tenang. Ayeuna geus tangguasan ukit. Ayeuna mah urang ngamalkeun Pancasila, ngamalkeun secara
konsisten, konsekuen. Dan Undang-Undang Dasar 45 yang seterusnya. Kesolehan kita adalah di dalam bermasyarakat. Bermasyarakat artinya kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Kenapa hadir? Kalau kita menjadi warga Nahdlatul Ulama, kita harus merasa diri punya gaya. Tidak berbeda. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kita harus punya pede, harus punya perasaan kita ini hebat. Ulah beda. Cepat saya lagi oke. Kudu katingali tagog kurang itu teh. Gitu. Lain katingali baju na ukur. Katingali tagogna, gogogrogna. Kudu katingali penampilan mana. Itu adalah bersosialisasi, bermasyarakat. Jelas kita ini ada orang NU yang betul-betul punya gengsi, punya harga diri. Oleh karena itu, jadilah NU yang paling manfaat di kehidupan masyarakat. Khairun nas anfa'uhu, sebaik-baik manusia ada yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dari acara wihara ini timbul kesemangatan kita dalam membangun diri kita, membangun rumah tangga kita, membangun organisasi kita, membangun berbangsa bernegara, termasuk membangun cipta diri di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya berharap mudah-mudahan NU Karawang adalah betul-betul NU yang bisa berkiprah di tengah berbangsa bernegara. Kita memiliki jati diri yang pasti. Insya Allah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahkan nanti kita akan bersama dengan para pendiri Nahdlatul Ulama, para guru-guru kita semua. Mudah-mudahan dilihat sing kabagian syafaatna di para muassis Nahdlatul Ulama, sing kabagian daripada syafaatnya guru-guru orang di pondok pesantren, khususnya Abah Ruhiyat Cipasung, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat Cipasung. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana engke tiasa ngeukeun syafaat ka urang sadayana. Yakinkan ulama itu adalah punya sesuatu yang lebih dari kita. Makanya Nabi mengatakan ada 3 kelompok yang akan memberikan syafaat pada kita nanti hari kiamat. Yang 3 itu siapa? Pertama para nabi, kedua para syuhada, ketiga ada para ulama. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ketua Umum KBN sekarang, NU akan semakin jaya, semakin maju, semakin hebat. Sakitun kasakeun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.